Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sorot Media yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan Muslim itu adalah penebar kebaikan, yang mana materi ini kami ambil dari kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Kitab ini adalah kitab yang sangat masyhur bagi kalangan pecinta hadis. Fathul Bari adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Seseorang belajar hadis dari matannya saja itu tidaklah cukup, karena bisa menjadi seseorang itu salah paham dengan makna dari hadis tersebut. Maka dari itu, dalam menyingkap hadis kita perlu satu, melihat kitab-kitab syarah yang ada. Kemudian kita perlu membandingkan dengan kitab-kitab hadis lain yang ada, kitab induk hadis yang ada. Sebelum kita mulai kajian pada kesempatan kali ini, mari kita kirim hadiah surah Al-Fatihah kepada para ulama, kepada para guru-guru kita, kepada Imam Bukhari, kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga limpahan ilmunya, barokah manfaatnya dapat tersirat kepada kita semua. Al-Fatihah. Dalam hadis nomor 10 disampaikan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis ini menjelaskan bahwa orang muslim yang sempurna keislamannya, di al-muslimu di sini maknanya adalah orang yang keislamannya sempurna, yakni orang yang mana muslim lain selamat dari lisannya maupun dari tangannya. Karena secara bahasa memang al-muslim itu artinya adalah orang yang masuk Islam, orang yang telah mengucap kalimat syahadat. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud al-muslim itu adalah orang muslim yang kamil, orang muslim yang sempurna keislamannya. Nah, siapa itu orang yang keislamannya sempurna? Yaitu orang yang mana apabila muslim lain selamat dari lisan maupun tangannya. Muncul pertanyaan, apakah hanya orang Islam saja yang perlu kita jaga, perlu kita lindungi, perlu kita selamatkan? Jawabannya tentu tidak. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Loh, bagaimana? Dalam hadis itu kan jelas teksnya, al-muslim man salimal muslimun. Oke, kalau kita baca satu hadis dari satu riwayat saja. Dalam riwayat lain, kalau kita membaca, disebutkan misalnya dalam riwayat Imam Nasai, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, redaksinya berbeda. Bukan dengan kata al-muslimun, tapi dengan kata al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang mana semua manusia, menggunakan kata an-nas, semua manusia selamat dari lisan maupun tangannya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Jangan sampai pemahaman seseorang
terhadap tekstual hadis tanpa membandingkan dengan hadis-hadis yang lain, itu mengakibatkan kesalahpahaman. Apalagi ketika baca hadis kemudian dihubungkan dengan ayat Al-Quran yang tidak dengan tafsirnya, mengatakan bahwa kaum muslimin itu asyidda'u 'alal kuffar, keras sekali terhadap orang-orang kafir. Kita lihat dulu konteksnya itu di mana, kapan berbelas kasihan, kapan keras. Itu konteks yang berbeda. Dalam keadaan damai sekarang, ngapain kita berkeras, berlaku keras? Itu tidak cerminan Islam. Maka di sini disebutkan bahwa al-muslim man salimal muslimun. Orang muslim yang sempurna adalah orang yang semua manusia, termasuk di dalamnya kaum muslimin, lebih-lebih kaum muslimin. Yang selamat dari apa? Dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Ini ungkapannya cukup menarik, bahwa menggunakan kata lisan. Kenapa? Karena lisan itu adalah sesuatu yang dapat mengeluarkan ungkapan hati. Nah, ini yang jadi penting kita renungkan. Kenapa Rasulullah menyebut kata lisan? Karena pada umumnya lisan ini adalah terusan dari hati. Hati kita sedang bagaimana, lisan kita munculnya, yaitu kita sedang bete, lisannya ya kayak gitu. Kita sedang bahagia, lisannya enak. Sedang marah, lisannya marah juga. Nah, karena lisan itu adalah cerminan hati. Maka ada ungkapan az-zahir yadullu 'alal batin. Keadaan zahir itu mencerminkan keadaan batin. Ya ibarat teko isinya teh, ya keluarnya ya teh. Teko isinya kopi, ya keluarnya kopi. Teko isinya air putih, ya keluarnya air putih. Maka dari itu Rasulullah di sini menyampaikan kenapa lisan yang disebutkan khussa al-lisanu bidzikri li'annahu al-mu'abbir amma fin nafsi. Disebutkan di sini. Lisan disebutkan karena lisan adalah sesuatu yang meredaksikan, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Itu faedah kenapa diucapkan dengan lisan. Yang kedua, orang lain selamat dari tangan kita. Selamat dari tangan kita ini bisa berarti selamat dari tangan, artinya tangan secara zahir, yaitu anggota tubuh, atau selamat dari tangan yang bermakna kekuasaan. Jangan sampai orang tersakiti karena tangan kita. Kita pukul misalnya, jangan sampai. Kita jahili misalnya, jangan sampai, sehingga membuat orang lain tidak tenang. Ya, jangan sampai kita mengganggu tetangga. Jangan sampai kita mengganggu rekan kerja dan seterusnya. Dengan kekuasaan pun jangan. Ya, melukai orang lain dengan kekuasaan, jangan. Itu bukan ciri-ciri kaum muslim yang sempurna. Tapi kita sebagai individu harus memahami konteks penggunaan hadis ini. Jangan sampai hadis ini digunakan untuk menyalahkan orang lain. Ini untuk otokritik, untuk introspeksi diri kita. Sudahkah orang lain itu selamat dari lisan kita, dari cercaan kita, dari ungkapan kasar kita, dari tangan kita? Sudah belum? Yang tahu siapa? Kita. Jangan digunakan untuk orang lain. Bahkan ini ada satu kisah yang unik, yaitu kisahnya Sayyidina Ali dengan qadhi atau hakim pada saat itu namanya Syuraih. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali itu punya baju perang. Baju perangnya jatuh baju perangnya. Kemudian baju perang tersebut diambil oleh orang Yahudi. Sayyidina Ali kebingungan mencari di mana. Akhirnya suatu ketika Sayyidina Ali
ketemu dengan orang Yahudi yang sedang bawa baju perang beliau. Akhirnya beliau bilang pada Yahudi tersebut, wahai Yahudi, itu kan baju perang saya, kenapa kok ada di tanganmu? Yahudi bilang, loh, kok bisa Anda mengaku aku bahwa ini punya kamu? Kok ada di tangan saya ya punya saya. Loh, enggak bisa, itu saya yakin betul itu punya saya itu. Sayyidina Ali jawab demikian. Nah, akhirnya Yahudi bilang, sudah ayo kita ketemu sama qadhi pada saat ini. Siapa itu qadhinya? Kita ketemu ke sana. Oke. Akhirnya Sayyidina Ali ketemu dengan hakim yang namanya Syuraih. Ingat, pada saat itu Sayyidina Ali jabatannya sebagai khalifah. Kalau sekarang presiden. Nah, presiden pergi ke pengadilan. Nah, ini karena adilnya Sayyidina Ali, ini akhlak Islam ini kayak gini. Udah ketemu rakyat, Yahudi itu rakyat biasa, Syuraih itu ketua pengadilan sekarang. Sayyidina Ali sebagai presiden atau khalifah. Udah, ayo kita ke sana. Akhirnya disambut oleh Syuraih. Ada apa Sayyidina Ali datang ke sini? Akhirnya Sayyidina Ali bilang, ini saya punya baju perang. Baju perang saya hilang, tapi saya temukan ada di tangan Yahudi. Akhirnya Syuraih bilang, begini Sayyidina Ali, Anda ini sekarang posisinya sebagai orang yang mendakwa. Kalau mendakwa, maka harus mendatangkan 2 saksi. Nah, orang Yahudi bilang, loh, nggak bisa, pokoknya itu punya saya, wong ada di tangan saya. Silahkan buktikan. Oke, benar. Akhirnya Sayyidina Ali itu memanggil 2 saksi. Yang pertama saksinya adalah Qambar. Nah, Qambar itu adalah mantan budak beliau. Yang kedua saksinya adalah Hasan. Ya, saksinya adalah Hasan, Sayyidina Hasan. Oke, didatangkan 2 saksi itu. Udah, Qambar bilang bahwa itu adalah bajunya Sayyidina Ali. Saya kenal betul ciri-cirinya gini, selesai. Kemudian Hasan juga bilang itu adalah bajunya Sayyidina Ali. Ciri-cirinya kayak gini. Oke. Apa jawaban Syuraih? Yang dihadapi 1 rakyat biasa, 2 adalah presiden. Jawaban Syuraih begini, yang kami terima adalah persaksian dari Qambar, dari budak engkau. Tapi mohon maaf, persaksian dari Hasan tidak kami terima. Karena dalam hukum disampaikan bahwa anak itu tidak bisa dijadikan saksi untuk orang tua. Kenapa? Karena ada kecenderungan untuk membela orang tua. Meskipun sebenarnya Syuraih itu tahu bahwa baju tersebut miliknya Sayyidina Ali. Bayangkan ini, Syuraih itu tahu bahwa itu miliknya Sayyidina Ali. Tapi dia tetap memperhatikan hukum formal. Karena memang saksi tidak terpenuhi, ya, saksi tidak terpenuhi, akhirnya ya sudah, mohon maaf Sayyidina Ali, karena 2 saksi yang engkau datangkan, yang 1 kami terima, yang 1 tidak kami terima. Maka dari itu baju ini tidak dapat menjadi milik engkau karena saksi Anda tidak kuat. Maka baju ini menjadi miliknya orang Yahudi tersebut. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Marah? Enggak marah. Sayyidina Ali biasa saja karena Sayyidina Ali tahu hukum. Tidak dengan emosi, tidak dengan hawa nafsu. Oh iya ya. Ya karena memang dalam pengadilan formal saya kalah, ya sudah, mau gimana lagi. Meskipun Sayyidina Hasan itu adalah seorang yang dijamin surga dan seterusnya, enggak apa-apa. Saksinya tidak diterima karena memang aturannya demikian, saksinya tidak diterima. Ini bayangkan misalnya Sayyidina Ali marah, ini bayangkan. Kira-kira itu Syuraih ketua pengadilannya pecat enggak itu? Kira-kira marah. Ya, zaman sekarang pecat itu sudah. Yang Yahudi itu Yahudi ya, minoritas lagi itu. Kalau Sayyidina Ali marah, apa yang terjadi itu? Pembunuh diri apa itu? Bayangkan diapakan itu? Enggak. Syuraih ya tetap karena menjalankan tugasnya, sudah silahkan. Orang Yahudi karena memang Sayyidina Ali tidak bisa mendatangkan saksi, ya sudah, itu milik engkau, tidak apa-apa. Saya juga sudah rela kok, tidak apa-apa. Akhirnya apa? Orang Yahudi mendengar
kerelaan Sayyidina Ali. Akhirnya apa ya Allah, Islam itu kayak gini ya, lemah lembutnya, sangat menghargai keadilan. Seketika itu Yahudi masuk Islam, mengucapkan syahadat, melihat keadilan hakim, melihat kebijaksanaan presiden saat itu yang tidak marah, akhirnya langsung masuk Islam. Dah saya masuk Islam kalau melihat Islam kayak gini. Ini agama lain tidak ada yang hebatnya kayak gini. Masa presiden kalah sama rakyat biasa? Presiden kalah sama rakyat biasa. Akhirnya Yahudi masuk Islam. Udah, saya tidak ada, ini milik engkau. Karena saya menemukan ini jatuh dari onta engkau, terus tak ambil. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, dah, ini tak hadiahkan kepada kamu. Bagaimana kalau kita melihat kelembutan dan kasih sayang yang ada saat ini? Indahkan Islam. Akhirnya orang simpati dengan Islam karena melihat akhlak Islam demikian. Bayangkan, mohon maaf, kalau semuanya dipenuhi dengan kemarahan gara-gara tanda kutip merasa tidak adil, ya, dengan asumsinya masing-masing, akhirnya hujat sana, hujat sini, marah sana, marah sini. Akhlak Islam yang sebenarnya tidak tercermin lagi. Mohon maaf, tanda kutip, nanti akan ada ungkapan itu. Bayangkan, kriminalisasi ulama sudah ada zaman dulu. Ya, misalnya Hasan itu marah bilang, oh, ini ulama dikriminalisasi ini. Ya, saksinya penghuni surga kok ditolak. Ya memang hukumnya kayak gitu. Ya, itu kalau pemirsa pengen lihat, bisa dilihat di kitab namanya Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah dari Bulughul Maram. Itu di bab persaksian, itu halaman akhir-akhir itu. Jadi indahnya Islam kalau kita mengkaji kitab kuning, ya akhirnya mendapati banyak kisah-kisah yang dapat menggugah hati kita untuk semakin toleran, untuk semakin bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah, nah ini populer sekarang ini, adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hijrah itu punya dua makna. Yang pertama, hijrah itu ya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah hijrah zahir, berpindah tempat. Ada yang hijrah batin, yaitu apa? Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hijrah batiniyah. Nah, ungkapan itu disampaikan Rasulullah kenapa? Punya dua kemungkinan. Kanjeng Nabi bilang, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Bisa jadi ini terjadi karena ada orang yang tidak bisa hijrah. Ya, ada orang yang tidak bisa hijrah. Kemudian hatinya dibuat rela oleh Rasulullah dengan ungkapan beliau, jangan khawatir, hijrah secara hakiki itu tidak pindah tempat, tenang saja, kamu tetap di Mekah tidak apa-apa. Hijrah yang sebenarnya itu manakala engkau meninggalkan larangan Allah, pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Bisa jadi makna yang kedua adalah hijrah itu ya memang pada intinya adalah hijrah lahir maupun batin. Ya, pada intinya orang yang sudah hijrah tempat ini jangan sampai ketipu dengan embel-embel nama, saya sudah hijrah maka saya disebut al-muhajir. Orang yang hijrah cuman pindah tempat. Maka Kanjeng Nabi bilang, hakikat hijrah itu, bukan pindah tempat, tapi kamu bisa meninggalkan larangan Tuhan. Itu hijrah yang sebenarnya. Dan jangan dipahami kalau orang hijrah itu terus langsung meninggalkan semua hal yang dulu biasa dilakukan serta-merta, secara frontal. Enggak begitu. Islam itu punya unsur tadrij atau berkala. Maka mohon maaf, misalnya ada orang yang dulu serba terbuka, kemudian hijrah. Nah, sekarang kan banyak itu artis hijrah atau apa itu. Kemudian langsung pakai jilbab, pakai cadar komplit. Selang berapa bulan pindah lagi, terbuka lagi karena nggak nyaman.
Apakah demikian? Enggak. Perlu tadrij, berangsur-angsur. Jangan sampai memaksakan ibadah sehingga malah seseorang itu benci terhadap ibadah. Ya, kami ulangi. Jangan sampai memaksakan ibadah tidak sesuai dengan porsi seseorang sehingga orang tersebut malah benci ibadah. Ya, sholat misalnya, sederhana sholat. Ya, sholat. Ini rata-rata, mohon maaf ya, rata-rata orang itu senang sholat yang lama atau yang cepat. Ya, rata-rata. Ya, suka yang cepat. Ya, kalau kita mau sholat itu baik. Kok terus sholatnya lama? Ya, makmumnya suka cepat, imamnya baca surat Al-Baqarah misalnya. Rakaat pertama pingsan itu ya. Besoknya tidak mau jamaah lagi. Jangan sampai Tuhan itu dibenci gara-gara kita yang terlalu fanatik. Tidak melihat keadaan sekitar. Dan itu pernah terjadi pada sahabat Mu'adz bin Jabal, itu pernah terjadi. Sahabat Mu'adz itu sholatnya lama. Ya. Kemudian ada makmum yang capek sehari kerja, ya, sehari kerja. Malam bacanya surat Al-Baqarah, mufarokoh kemudian. Misah dari jamaah. Mu'adz saat itu bilang, wah itu orang munafik itu cak sholat tidak mau lama-lama itu. Tanda orang munafik itu kalau sholat kan tidak mau, itu males-malesan. Sampailah informasi tersebut pada Rasulullah. Siapa yang ditegur Rasulullah? Apakah orang yang mufarokoh atau Mu'adz? Yang ditegur Mu'adz. Mu'adz, kamu itu kalau jadi imam jangan memberatkan makmum, kasihan makmum kamu. Makmum kamu itu pekerja. Kalau dengan pekerja ya yang cepat-cepat saja. Bayangkan, itu Rasulullah. Agak jangan fanatik banget ya kalau dalam beribadah. Nanti semangatnya full kemudian langsung selesai. Nah, wassalamualaikum terusan ibadahnya kan gitu ya. Jangan sampai. Ngaji juga demikian, mohon maaf ya. Kanjeng Nabi itu kalau rutinan tidak banyak-banyak, tidak tiap hari itu. Kanjeng Nabi rutinannya itu ya, seminggu sekali, 2 kali dan seterusnya. Maka sekali lagi inti dari hijrah adalah meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Tapi ingat prinsipnya, jangan langsung frontal, tapi perlu step by step agar agama itu bisa dijalankan dengan istiqomah. Itu yang lebih baik. Baik, demikian dari kami. Bagi para pemirsa yang sedang menjalankan puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar. Yang belum nikah segera nikah ya. Yang sudah nikah belum punya keturunan, semoga punya keturunan. Semoga ilmu yang kami sampaikan ada manfaatnya, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, selalu tebar kedamaian, selalu tebar kasih sayang, jangan menimbulkan kegaduhan di antara kita. Baik, demikian itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.